semuanya, kali ini gue mau kisahkan seorang pemuda yang menjadi budak korporat. Langsung saja kita ke ceritanya. Tongyang Gangnam tahun 1996 di pesisir laut Korea Selatan. Di sini di ibu kota Korea Selatan, Seoul, nampaknya berdiri bangunan-bangunan yang klasik. Halo, saya seorang yang sederhana yang mengikuti ajaran Buddha. Oh, Biksu Tong, rupanya. Mohon maaf, bolehkah saya meminta donasi ataupun uang sembahan? Ya, silakan masuk. Tapi saya hanya punya nasi dingin dan sayuran. Anda ingin berbimbang makanan tradisional Korea? Ya Tuhan, sungguh itu adalah hidangan yang sangat mewah. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Di sini ada seorang pemuda yang duduk sederhana di depannya. Aduh, paman, ini siapa ya? Saya biarawan Biksu Tong namanya. Apa itu biarawan Buddha? Orang yang mengikuti kaki tangan Buddha. Apa itu Buddha? Hehehe. Sejujurnya saya juga tidak terlalu tahu. Aneh juga. Ngomong kosong macam apa ini, paman? Kau rupanya anak yang sangat menarik. Di sini emaknya pun kaget tentang pembicaraan mereka. Jangan bicara begitu, Kak, pada bapak piarawan. Tidak apa-apa, Nona. Aduh, maafkan ya, dia masih kecil. Dia juga seorang yang nakal. Sungguh tak masalah. Mari kita nikmati hidangannya. Di sini Pak Biksu pun makan daging babi. Terima kasih makanannya. Maaf bila mungkin Anda kurang suka, soalnya hanya itu makanan yang kami punya. Saya yang berterima kasih. Saya juga suka kopinya. Di sini Pak Buddha pun makan dengan lezat. Siapa nama anak bocah tadi? Namanya Yung Hun. Jadi namanya Yung Hun. Oke, kita panggil aja Hun. Ada apa dengan dia, Pak? Sebenarnya saya ingin segera kembali ke biara dan berdoa selesai menerima donasi. Tapi saya penasaran ketika garis wajahnya yang begitu kuat. Mungkin saya bisa meramal nasibnya. Di sini ibunya Hun pun penasaran apa yang dikatakan oleh Biksu Tong tadi. Tolong tunggu sebentar, Pak. Baik, ini dia. Apa ini? Hah? Nani? Walaupun ini komik Korea, tapi ada kata Nani. Apa Anda bukan ibu kandung dari Yung Hun? Iya Tuhan, benar sekali. Bagaimana Anda tahu? Tentu saja, aku kan orang sakti. Melihat nasibnya di usia bocah 2 kali ganti orang tua pengasih. Namun dari garis wajah Anda, bahkan usia paruh baya, tidak ada takdir kehilangan anak. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Pak biarawan, sebenarnya saya Anda sahabat yang dekat dengan saya, berteman karib sejak kecil di kampung halaman. Kami begitu dekat, tapi suatu hari tiba-tiba hilang kontak. Lalu 5 tahun setelah itu dia datang dengan membawa bayi ini, dan itu Yung Hun namanya. Oh, Naruto. Sambil menangis dia bilang untuk merawat Yung Hun, anak itu akan menjadi dukun suatu saat nanti. Ya Tuhan, anak itu akan kerasukan dan menjadi dukun. Tapi walau sedekat apapun kami, lancang sekali dia memintaku merawat anak ini, kata bibi tadi. Jadi saya bilang tidak bisa merawatnya. Lalu dia ambil anak itu dan berkata, maka kalau gitu tidak ada pilihan lain selain anak ini di-kill saja. Tadinya lagi mereka berdua harus sinut. Dia tidak bisa biarkan anaknya jadi dukun. Oh, begitu. Rupanya itu takdir. Saya sangka temanku selama ini hanya berbohong. Apalagi saat itu dia tampak tak menyesalnya. Tapi sejak merawat anak ini, bisnis suami saya hancur total dan bangkrut. Biarawan, apa yang terjadi pada keluarga saya? Tolonglah kami beri petunjuk. Saya tahu tak boleh bicara begini, tapi saya punya firasat buruk tentang anak itu. Yung Hun punya takdir yang langka. Dia dilahir dengan aib, karma, dan raga yang di situ setan bisa keluar masuk. Alias,
dia adalah bocah titisan. Hah? Lantas apa artinya, Pak? Jika tidak ditangkal, segala bisnis akan bernasib buruk. Dan sejak tak pernah ditangkal, untuk membebaskannya, dia harus jadi orang religius. Tapi anak itu lahir dengan ketamakan, tak bisa dikekang dalam suasana religi. Lantas, bagaimana nasib kita jika nasibnya makin buruk, di mana dia dapat kebencian dari lingkungannya, lalu jadi makin tamak? Dia akan jadi pendusta yang membuat orang di sekitarnya sengsara. Terlebih karena raga dalam dirinya kuat. Jika dia jadi dukun, kekuatannya makin tak tertandingi, membawanya kesengsaraan pada dunia ini. Naruhodo, serahkan anak itu padaku. Ya, padamu. Baiklah kalau begitu. Takdir anak ini bukan untuk jadi biarawan. Jadi aku bawa dia untuk mengajarinya kebaikan sampai umur dewasa. Itu tidak masalah. Akhirnya aku hilang juga sama anak ini. Sepertinya takdir Yung-hun akan berbolak-balik. Takdirnya terlalu besar untuk orang biasa menanganinya. Dia akan mengambil apa saja, entah kesehatan, kemakmuran, atau keterampilan. Kau bilang, kini kau berada di masa sulit. Garis hidungmu tebal dan wajahmu bagus dan cerah. Jika takdirmu juga bukan takdir sembarangan, jika kau berikan anak itu padaku, kau akan segera dapat keberuntungan. Dia yang mendendam firasat buruk. Lalu tawaran dari biarawan itu adalah yang terbaik dari segalanya. Perempuan itu menerima tawaran sang biarawan tanpa pikir panjang. Dia mengemis baju-baju Yung-hun dan secepatnya membuangnya ke tempat biarawan tadi. Dan di sini Yung pun menangis-nangis karena tidak mau berpisah dengan ibunya. Hari itu Yung-hun dan menolak pergi dari rumahnya. Ibu, jangan usir aku. Karena dia tahu hanya dia ibunya dan tidak tahu ibu kandungnya. Tapi ibu Yung-hun mengatakan hal buruk saat berpamitan. Apa dia terkejut ketika tahu itu bukan ibu kandungnya? Setelah sepanjang siang memaksanya. Akhirnya Yung-hun mau ikut sang biarawan itu. Pertemuan kita ini takdir. Jadi terbiasalah. Jika kau sudah bebas dari ketamakan, kau akan pulang lagi ke tempat ibumu. Di sini Yung-hun pun langsung berhenti nangisnya. Itu ceritaku ketika usiaku 7 tahun. Di puncak gunung tinggi Kunlun. Di sini ada wihara tempat para Buddha bersemedi. Di sana juga tempat yang damai dan indah, di mana Sung-hun digelontor dan dididik. Apa pikiranmu sekarang sudah terbuka, Yung-hun? Iya, Master. Pernahkah kau berpikir tentang apa yang ingin kau lakukan dalam hidupmu? Aku tidak tahu. Aku hanya menjalani hidupku sesuai dengan takdir. Tapi kau sudah membuat masa mudamu membusuk di tempat yang membosankan seperti ini, Yung-hun. Bahkan jika aku sinu dan abuku bertaburan bertiup angin, aku tidak akan pernah meminta maaf padamu. Anda tidak perlu mengatakannya. Kalau aku memang ingin pergi, sejak dulu aku sudah pergi dari sini. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di sini karena aku memang pemalas, tidak mau naik kelas, dan juga tidak mau menabung. Itu karena aku merasa cukup makanan dan bisa bermain sepuasku di sini, kata Yung-hun. Apa kau tidak menyesalinya, Yung-hun? Aku sudah menganggur selama 10 tahun. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa yang orang lain bisa lakukan meskipun aku mau. Aku juga sudah memberitahumu ratusan kali kalau kau tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun dari meramal atau semacamnya. Aku tahu, Master. Kepala biksu tidak menceritakan semuanya kepada ibu angkat Yung-hun, tapi dia tetap menceritakan tentang kebenaran yang paling penting. Rupanya di sini Yung-hun adalah seorang peramal tingkat atas. Yung-hun akan menjadi dukun sakti dan jahat yang cukup mengganggu dunia persilatan. Saat aku masih kecil, aku pikir itu konyol.
Baru setelah waktu berlalu, aku mulai menyadari kalau aku memang dilahirkan berbeda dari anak lain. Saat aku memegang tangan seseorang, aku bisa merasakan suhu aneh yang keluar dari selain suhu tubuh. Aku tidak tahu apa itu ketika aku masih kecil. Sekarang aku sudah tahu apa itu. Itu adalah tanda waktu yang dimiliki seseorang sejak dia lahir, alias takdirnya. Menurut sebagian orang itu adalah hal yang bisa dibanggakan, tapi menurutku itu aneh. Bahkan jika aku lebih fokus lagi, sepertinya aku bisa memahami apa yang orang tersebut rasakan atau khawatirkan. Sejak mengetahui hal itu, aku mulai takut dengan kemampuanku sendiri. Oleh karena itu, aku tidak membenci keadaannya yang seperti di penjara ini. Meskipun secara harfiah, aku tidak di penjara. Dan berusaha menghitung kata-kata biksu itu dan mengendalikan pikiranku. Alasannya hanya satu, karena aku ingin hidup normal seperti orang lain. Aku sengaja belajar meramal dan fisionomi agar aku tidak menjadi dukun, karena aku sendiri tahu bahwa takdirku ini tidak dapat dirubah. Itu semacam trik untuk mengakali takdirku saja. Kalaupun aku di gunung, kadang-kadang aku belajar matematika, karena jika aku menjalani hidupku secara berlawanan dengan takdir yang kumiliki, maka aku juga buruk yang terjadi, atau takdir aku berubah menjadi lebih buruk lagi oleh dewa. Dalam hal ini menjadi peramal atau mendapatkan peruntungan atau konteks yang berbeda. Karena jika aku menjadi peramal, maka tubuhku akan diambil oleh dewa. Aku memang secara alami bisa dengan mudah belajar tentang mekanika keberuntungan. Tapi jika aku menakuti bidang ini, maka sifat bawaanku akan muncul dan membuat orang di sekitarku tersakiti. Tapi sekarang aku sudah mampu mengendalikan diriku dengan baik. Aku sudah mengajarimu dengan semua yang aku tahu. Sekarang apa yang kau lakukan untuk bertahan di dunia yang keras ini? Aku sehat dan bugar. Seharusnya aku tidak akan kesulitan untuk bertahan di dunia ini, bukan begitu, Guru? Jadi jangan khawatir tentang nasibku. Bertahan di dunia ini tidaklah mudah, nak. Begitukah? Apa ini, Guru? Kau tahu Bodhisattva Yun kan? Di dalam komik ini Bodhisattva dinamakan juga Dewi Kwan Im. Tentu saja aku tahu, Sensei. Orang yang mendominasi sejumlah besar uangnya ke kuil setiap tahun. Bodhisattva yang mengenalkanku pada orang ini. Beliau bilang kalau dia memiliki bisnis yang cukup menjanjikan. Jadi beliau memberiku kontaknya karena beliau bilang orang itu sedang mencari seorang untuk diajak bekerja sama. Lalu aku kenapa? Beliau bilang orang itu ada di Seoul. Jadi pergilah dan temui dia. Seoul? Itu kan jauh. Apa tidak masalah, aku pergi ke sana. Semua godaan setan yang ada di dunia ini berkumpul di Seoul. Apakah Anda ingin aku berkelahi dengan setan? Kau telah menghabiskan masa mudamu untuk menghindari takdir. Apa kau akan terus menghindari takdirmu meski kau sudah keluar dari sini? Naruto, benar sekali. Baiklah, Guru, aku pamit. Terima kasih karena sudah mendidikku menjadi manusia yang sesungguhnya. Maafkan aku, Sung. Aku bersujud lama di depan biksu itu agar dia tak melihatku menangis. Setelah itu aku menuruni gunung dengan membawa beberapa pakaian dalam serta tabungan yang sudah lama disiapkan oleh biksu untukku. Aku Yong Hun kembali lagi ke dunia setelah 25 tahun lamanya. Dan kemudian perjalanan adventure Seoul ini pun sampai di kota Seoul. Di Seoul yang begitu padat, ibu kota Korea Utara yang begitu dahsyat. Tempatnya di lantai 4 pasti ada di sini. Batin Sanghun, Menggil Finansial. Anjir, jadi ini kantor pinjol. Jadi perusahaan pinjaman gitulah ya. Aku tidak tahu perusahaan seperti apa yang dijalani Tuan Jung ini. Jadi seperti itu. Baiklah kalau gitu, sama aja. Mungkin ini pekerjaan yang pas untuk uji coba aku sebagai debt collector penagih pinjol. Ding dong, assalamualaikum. Jadi kau seorang biksu ya? Oh,
Naruhodo. Di sini langsung ketemu dengan kepala pemilik pinjol itu. Aku bukan biksu, aku cuman orang yang dilatih di kuil dalam waktu yang lama. Bukankah itu sama aja dengan biksu? Aku tidak bisa menyebut diriku itu sebagai seorang penganut Buddha, karena aku sendiri tidak memiliki jiwa Buddha di dalam diriku. Anda bisa menganggapku sebagai orang yang belajar di kuil dalam waktu yang lama. Kalau di pesantren namanya santri. Oh gitu. Lalu apa yang kau dipelajari di sana? Aku belajar tentang filosofi kehidupan. Kadang-kadang ikut guruku mahat-mahat patung. Ah, begitukah? Mendengarmu aku menjadi sedikit malu pada diriku sendiri. Tapi aku juga mempelajari tentang pelajaran SMP dan SMA di sana. Baguslah, kalau begitu kamu siap menjadi budak korporat. Apa kamu tahu bisnis macam apa yang kami jalankan? Ya, aku tidak yakin, tapi kurasa ini adalah bisnis pinjaman uang online atau disebut dengan pinjol yang memberikan bunga tinggi kepada pelanggannya, alias rentenir. Dan aku ingin menyampaikan suatu hal kepada Anda. Apa itu, nak? Menurut hukum yang berlaku, perusahaan ini termasuk melakukan tindakan ilegal karena menerapkan bunga di atas nilai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kurasa aku tidak bisa bekerja di perusahaan ini, jadi aku minta maaf. Apa-apa anak-anak ini, batin om-om yang menjadi bos pinjol. Tenang saja, nak. Kau tidak perlu khawatir. Kami bukan perusahaan pinjam yang ilegal. Kami diawasi oleh OJK. Oh, maksudmu pemerintahan itu? Syukurlah kalau begitu, kata Hun. Tapi perlu berapa tes sebelum bisa diputuskan apakah kau akan bergabung atau tidak di pinjol ini. Apa tahu bahwa perusahaan memiliki hak alami untuk mengevaluasi karyawan yang akan bergabung. Aku mengerti itu. Wah, kau ternyata cukup berbakat dalam membuat orang merasa frustasi dan tertekan. Kau cocok sekali menjadi debt collector. Maaf kalau kata-kataku membuat Anda tidak nyaman, Tuan. Itu karena aku kurang memiliki pengalaman dalam hal bersosialisasi. Aku bahkan belum memberitahukan kalau namaku dengan benar. Namaku Choi Yong-hun. Baiklah, aku akan memberimu masa percobaan selama 3 bulan alias magang. Dan selama itu pasti akan ada banyak kesulitan dalam menyelesaikan diri. Tapi sebaliknya, aku akan tetap menggajimu selama 3 bulan itu. Dan dalam 3 bulan, kau harus menganggapnya sebagai tunjangan, bukan sebagai gaji. Jika kau tidak menyukainya, kau bisa menolaknya sekarang. Kurasa itu wajar, Pak. Kalau begitu mohon kerjasamanya mulai sekarang. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Terima kasih banyak. Di sini ada telepon dari Nona alias Nona cantik. Nona, ada apa? Aku sudah bilang jangan menghubungiku dulu karena aku masih sibuk. Ada apa sih? Benarkah Yohone datang? Hah? Apa yang kau bicarakan? Tidak peduli seberapa sibuk diriku ini, aku tidak bisa melewatkan makan malam bersama keponakanku satu-satunya itu. Aku tidak sibuk kok. Aku punya banyak waktu luang, tapi itu akan cuma mewawancarai anak baru yang agak aneh. Nona, tahu maksudku kan? Pokoknya dia itu aneh. Jadi bagaimana? Apa perusahaanmu berjalan lebih lancar dariku? Pagi berikutnya di perusahaan pinjol. Halo, kenalkan, aku Cho Yong Ho. Aku mulai bekerja di sini mulai hari ini. Ya, aku sudah tahu. Dia yang akan mengajarimu gimana caranya kerja di sini. Nampaknya di sini Yung Hun langsung kerja. Salam kenal. Salam kenal juga. Yong Chung Hung karyawan baru yang magang mulai hari ini. Oke, panggil aku senpai. Itu bukan karyawan baru, kok cuman apa namanya ya? Magang. Apa itulah pokoknya yang benar. Jadi kau di sini kerja serabutan, nak. Kurasa kami seumuran, tapi dia langsung bicara padaku dengan bahasa yang seperti itu. Batin, Yohon, benar saya akan bekerja dengan gaji sisa selama 3 bulan ke depan.
yang di sini di bawah UMR itu menurutku sudah cukup. Mau kau digaji atau enggak itu bukan urusanku. Ngomong-ngomong, salam kenal. Aku Yong Taipei-Yong. Wow, baik senpai, mohon kerjasamanya. Kau cuma lebih muda dariku setahun, tidak bisakah kau bicara santai saja padaku? Tentu, itu lebih membuatku nyaman juga. Ya, sebenarnya aku kurang nyaman karena masuk baru kenal. Aku tidak menyangka bisa mendengar orang bicara santai denganku. Kalau begitu, ikuti aku, bro. Kita lanjutkan pembicaraannya nanti sambil jalan-jalan. Orang yang kita temui kali ini adalah seorang wanita tua yang sudah meminjam 10 juta won setahun yang lalu, tapi masih belum mengembalikan uangnya sampai sekarang. Jadi kita akan menagihnya. Sebagai debt collector, 1, juta won dari pokoknya telah dibayar. Jadi yang harus kita tagih adalah sisanya, yaitu 8,8 juta won. Anjir, banyak banget itu, bro. Berapa banyak bunga yang harus dia bayar? Untuk apa kau tanya seperti itu? Jika kau bilang dia harus membayarnya bunga lebih dari 10 juta won, apa yang kau lakukan? Tunggu, seperti itu? Aku satu hal yang perlu kau pikirkan tentang penagihan, yaitu uang pokoknya. Syukur-syukur kalau sekian lama bunganya, itu pun kalau kau bisa. Orang yang meminjam uang ke kami ketika berada di dalam masalah, lalu tidak ada niat untuk mengembalikannya, orang seperti itulah yang akan kita temui. Oh, jadi kita dari debt collector. Kau harus memikirkan kembali siapa yang benar-benar jahat di sini. Di antara para peminjam pasti ada yang seperti itu, karena adalah apa yang kami anggap sebagai sumber kejahatan. Apa kau keberatan? Oh tidak, senpai. Jika memang seperti itulah seharusnya. Itu adalah surat kontraknya, bacalah selagi dalam perjalanan. Baik. Rupanya di sini aku akan membacanya. Kemudian tibalah mereka di suatu pedesaan daerah pinggiran kota Seoul. Assalamualaikum. Permisi Pak. Dok. Di sini mau nagih utang nih. Buka pintunya. Kalian siapa? Kami dari Menyongil Finance, tolong buka pintunya. Anjir, rupanya dari pinjol. Anda tahu kenapa kami ada di sini? Ya iyalah, dari Google Map. Iya, tolong berikan kami sedikit waktu lagi. Basa-basimu sudah lama, bro. Nggak bisa gitu. Aku sudah memberikan cukup banyak perjalanan waktu kali ini. Anda terus saja meminta waktu seminggu, tapi nyatanya sampai sebulan pun tak ada pembayar. Anda bilang kalau bulan ini akan membayarnya, dan sekarang Anda membohongiku lagi. Aku sudah tidak bisa memberikan waktu lagi pada Anda. Pokoknya hari ini Anda harus membayar uang pokoknya, atau paling tidak bayar bunganya dulu. Aku memang ingin membayarnya, tapi mau gimana lagi? Kami sedang tidak ada uang untuk membayarnya. Kalau Anda terus seperti ini, kami tidak bisa menolong Anda lagi. Anda sendiri tahu kan, resikonya kalau sampai Anda tidak bisa membayarnya. Bersiaplah Anda akan kehilangan rumah sebagai ganti. Kumohon, jangan ambil rumah saya. Tanpa rumah ini, anakku tidak tahu harus pulang kemana lagi. Batin ibu ini. Di sini keduanya berpikir keras. Aku tidak punya pilihan selain melaporkannya ke kantor. Kalau di situasi di sini sudah tidak bisa kutangani lagi. Tolong beri kami waktu 1 bulan lagi. Suamiku pasti akan membayarnya di bulan depan. Ini sudah di luar kendali Nyonya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Prosesnya akan tetap berjalan. Kumohon, jangan lakukan itu. Biarkan kami kesempatan lagi. Di sini dia merayu Sung Hoon. Di sini Sung Hoon pun langsung terkena telepati, seolah-olah mendapatkan pangsit dari Simba. Di sini Sung Hoon menempel kepada tangannya dan bisa memohon, bantu kami. Oh, rupanya pun terkejut. Apa yang kau lakukan kau tidak ikut? Ini takdir anak ini. Hei Yun, ngapain ngalamun di sana? Apa kurang kerjaan apa? Di sini sang MC tertegun melihat gadis kecil, anak dari bibi itu. Oh, hei kau, udah denger apa yang gua ngomongin? Sambil menarik ke mejanya.
Maafkan aku senpai. Aku hanya ngelamun saja. Ngapain ngelamun di sini di saat kayak gini? Kamu harus profesional saat kerja. Ibu Le, Juhe, tolong jangan narik tangannya. Saya hanya memohon keringanan saja. Ayo buruan pergi, Hujun. Kalau gitu, aku pamit dulu ibu. Di sini nampaknya Yun sopan santun kepada ibunya dan menangis menetes air mata di wajah sang bibi itu. Dan kemudian sambil menaiki mobil Agia, mereka pergi dari sana. Apa yang kau lakukan sih? Apa kamu tidak dengar dengan omongan sempaimu ini? Maaf senpai, aku cuman kepikiran sesuatu. Lagi mikirin apa sih saat jam kerja gini? Biarkan ku tanya sesuatu padamu. Apa kau pernah bertugas di militer? Kau kayaknya prajurit yang peduli sama orang lain. Aku tak pernah bertugas di militer. Serius loh? Kau juga nggak bertugas dengan baik. Kalau sikapmu kayak gitu, kau pasti akan mendapat banyak masalah kalau pergi ke militer. Syukurlah, seenggaknya kau nggak menyakiti dirimu sendiri. Aku akan mengantarmu ke perusahaan selagi aku pergi. Jadi kemasi barang-barangmu dan jangan datang kerja lagi besok. Aku akan bilang ke bos tentang masalah ini. Di sini, Yun hanya mengiyakan saja. Pindah tempat di perusahaan pinjol. Kenapa kau malah lihat kontrak Bule Juhe? Hanya ingin lihat saja. Hanya itu? Kayaknya kau gak cocok kerja macam ini. Pikirankan lagi baik-baik. Dimengerti senpai. Dan di sini Yun turun dari mobil itu. Ini rupanya sedia menghelakan napas. Alamatnya ada di kota Goyang. Biar aku sederhanakan. Kalau aku bisa kerja tanpa merugikan orang lain dan hanya fokus untuk dapat uang, itu malah bagus. Aku nggak turun gunung cuman untuk melarikan diri. Anak itu untungnya nggak hidup dengan ketakutan. Wajah dan keberuntungan Buli juga memang ditakdirkan untuk miskin. Tapi putrinya Ju Enji tidak. Ju Enji punya keberuntungan yang sangat kuat. Dan peruntungannya juga sangat bagus. Peruntungan NGN semacam Jisil, penderitaan bumi. Gisel maksudnya, kedua orang tuanya pisah dan mengembara di negeri asing. Dan yang paling menguntungkan dari 12 sinsal ban nasal climbing saddle juga ada. Ban ansal berkata dari orang tua, pasangan, dan anak yang membutuhkannya bahagia seumur hidup. Benar-benar keberuntungan yang ironis. Sedangkan orang tuanya miskin seumur hidup, siapa yang mengadopsinya akan kaya raya. Situasi anak itu sesuai kayak peruntungan dari Buli Juhes. Tapi juga nggak cocok untukku. Kenapa bisa begitu? Apa ada yang kulewatkan? Ya ampun, di sini ibunya kaget dengan kedatangan tukang tagih. Apa Anda sudah memutuskan untuk memberi saya kelonggaran 1 bulan? Tidak, saya kesini bukan itu ibu. Apa kita bisa berbincang sebentar? Oh ya, silakan masuk. Permisi, Klon Wun. Di sini Hun pun memberanikan diri. Kamu pergi ke dalam dan tutup pintunya. Apa Anda mau minum sesuatu? Rupanya di sini ibu itu basa-basi. Tidak, makasih. Apa saya boleh bertanya pekerjaan ayah dari anak itu? Saya dulu kerja di kapal. Saya hanya menangkap ikan karena teman saya yang minta. Sudah 3 tahun sejak suamiku yang pergi dari rumah belum balik. Bukan Anda, tapi ayahnya. Anak ini mungkin dengar omongan kita. Baik kalau begitu.
Di sini Yun menanyakan lewat sebuah pertanyaan di kertas. Saya mau tanya tentang ayah kandung dari NJC. Gimana Anda bisa tahu? Rupanya ada hal yang disembunyikan dari ibu NJC ini. Sudah kuduga ada pekerjaan ayah dari anak itu. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Di sini Bibi pun keleng-keleng menutupinya. Anda tidak tahu? Saya pikir dia hanya tidak mau hidup sama anaknya. Jadi saya hidup tanpa kontakan dengan dia. Kalau gitu setidaknya beritahu saya nama dan pekerjaan terakhirnya. Anak itu pasti dapat berkat dari ayahnya. Kenapa Anda menanyakan ini? Di sini Bibi pun sambil merinding mengingatnya. Emang apa yang mau Anda lakukan kalau ketemu ayahnya? Entah. Kalau dia tahu dia punya anak, setidaknya dia akan membantu Anda keluar dari hutang tersebut. Anda pikir dia mau, ha? Memang benar kalau uangnya harus dibayar balik, tapi bukannya ini terlalu banyak. Saya tidak tahu gimana Anda tahu orang itu, tapi saya mohon kita sudahi percakapan ini. Apa Anda mau rumah diambil, Ibu? Hah? Tentu saja tidak mau. Tidak, bukan begitu, cuman kalau kami menemukan tapi dia malah melawan, uangnya bisa tidak dibayar balik. Rumah ini bahkan tidak bisa diklaim secara hukum. Tapi kalau ternyata orang itu hidup berkecukupan, bukannya malah bagus agar dapat uang tunjangan anak. Kalau gitu gimana menurut Anda? Saya hanya ingin bilang kalau Anda saat ini terlilit utang begitu banyak. Kondisi Bule Juse cukup sulit. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita hanya harus memaksa penarikan. Apa itu? Nggak apa-apa. Kalau Anda tidak mau, tidak usah. Saya tidak mau memaksa Anda dan menambahkan masalah baru. Tapi ingat, rumah Anda akan kami tarik. Saya akan bilang gitulah. Tapi saya tidak tahu apa, hanya nama dan universitas tempat dia belajar. Tolong beritahu saya, Bibi. Rupanya Hyun juga mau membantu rupanya. Kembali ke tempat kantor pinjol. Emangnya apa sih yang kamu lakuin, ha? Direktur yang udah mengantarmu ke Myeongdong beberapa jam lalu, kenapa kamu pergi tanpa bisa dihubungi? Maaf, aku balik lagi ke rumah Lee Ju-hee. Apa? Kamu kesana sendirian? Apa ada masalah? Apa kamu marah padaku? Batin dari personalia ini. Di sini pun ada seorang masuk ke dalam pintu. Masuklah, rupanya bos direktur itu. Kenapa kau balik lagi ke sana? Bukan hal yang penting. Aku hanya memberikan masukan supaya bisa bayar utang. Masukan? Iya, kupikir aku bisa memberinya saran beberapa. Oh? Mungkin kedengarannya aneh, tapi aku punya bakat untuk menanyakan orang lain lewat masukan. Tentu kalau enggak membantu untuk menagih utangnya, maka sia-sia saja. Oh, begitu. Jadi kau menyarankan kepadanya. Ya, seperti itu yang kita bicarakan. Aku baru tahu kalau anak itu punya ayah kandung yang berbeda. Jadi kurasa kenapa kita nggak cari ayah kandungnya. Apa itu bakalan berhasil? Lagi pula ini bukan masa lalu. Ini bukan dunia di mana aku bisa seenaknya pergi kemana saja dan meminta mereka membayar utang, bukan? Aku tahu, bos. Aku nggak akan memaksa ayah kandungnya untuk membayarnya utangnya. Bahkan, aku nggak akan membawa masalah utangnya. Kalau gitu, aku hanya mau lihat gimana reaksi ayah kandungnya dari anak itu. Kalau ayah kandungnya itu orang kaya, hanya mengumpulkan biaya asuh yang tertunggak saja sudah cukup untuk membayar hutang ibu Lee Ju-hee. Oh, di sini bosnya sampai tercengang. Dan dengan ini juga aku mengundurkan diri dari perusahaan. Kenapa? Apa kerjaannya tidak cocok?
Terkadang bahkan kalau pekerjaannya cocok, kupikir aku masih perlu untuk berhenti. Naruhodo. Kalau gitu, gimana kalau gini? Karena kau sudah mulai bekerja, cobalah bekerja selama 1 bulan lagi. Karena kau sudah belajar terlibat, kau harus mendapatkan pengalaman selagi masih di sini. Setidaknya kau bisa bangga sudah pernah kerja di tempat lain nanti. Kerja di tempat pinjol. Baiklah, batin sang MC. Dua luar ekspektasi. Kukira aku akan langsung bilang selamat tinggal. Ya, aku mengerti kalau begitu. Akan kulanjutkan pekerjaanku sampai akhir bulan ini. Baiklah, bosnya juga mengangguk-anggukkan kepala. 2 hari kemudian di kantor pinjol, sudah aku cari tahu dan apa suami Ibu Lece juga pengangguran. Iyakah? Tapi ayah orang ini punya 3 gedung di Gang 6 dan 1 gedung akan diwariskan kepadanya. Kalau ayahku punya 3 gedung, aku pasti juga akan jadi pengangguran. Di sini kenapa ada orang yang menyaut? Bosnya terheran. Baiklah. Rupanya bos pinjol ini banyak pikiran. Hanya memikirkan apa admin juga tidak tahu. Seperti kata pepatah, sampai berjalan mundur sambil menangkap tikus. Sambil mendayung 2 pulau terlampaui. Apa dia hanya beruntung? 1 bulan kemudian di kantor pinjol The Siloh. Oke, rupanya di sini ada seorang yang makan di restoran mewah. Bukankah itu aneh? Presiden Yungjin Group, anak perusahaan Yungjin Tekstil Song Eng Chen namanya. Benarkah seumur hidupku aku belum pernah melihat orang sebagus dirinya dalam menagih hutang? Dia bahkan bisa membuat cara agar orang yang kelihatannya tak punya apa-apa bisa membayar hutang mereka. Hanya dalam sebulan dia bisa mengumpulkan 270 juta won. Ini keuntungan besar bagiku, bagi perusahaan pinjol. Kau mungkin tak tahu, tapi pencapaiannya ini bukan yang biasa diperoleh sama pemula. Hanya sebulan, dan yang paling gilanya, bahkan saat ku tawarkan 10% dari hasil uang yang dia kumpulkan, dia malah menolaknya. Karena menurutnya dia itu adalah uang haram. Dia bilang sudah belajar dan banyak. Dia tak mau mengambil uang sebagai bonus dari seseorang yang tak punya apa-apa. Bukankah itu gila? Memang aneh. Jadi apa yang mau dilakukan setelah berhenti? Dia bilang mau kerja di perusahaan asuransi. Dia bilang dia bisa, tapi perusahaan asuransi tak semudah itu. Aku katakan padanya, dan yang menjengkelkannya lagi, sepertinya dia bisa saja sukses dengan mudah. Sepertinya kamu sudah terpesona olehnya ya, kata temennya yang dicurhatin. Bukan aneh aja, kau akan tahu setelah melihatnya. Apa dia sudah menyelesaikan sekolahnya? Umurnya sudah lebih dari 30 tahun dan dia bahkan tidak pernah kerja sehari pun. Aku belum pernah melihat orang seberani dia, tetapi santai dalam segala hal. Benar-benar aneh. Benarkah? Kalau gitu haruskah aku bilang padanya untuk mengirim resumenya ke perusahaanku? Perusahaanmu? Yungjin Textiles. Yaps, bener banget. Perusahaanku sedang buka lowongan kerja loh. Gimana kalau dia kerja sama aku? Tak mungkin. HRD-nya pasti tak akan meloloskan resumenya. Tinggal kesuruh saja, kenapa khawatir? Aku akan bisa melihatnya saat wawancara dan menemukan tulisannya nanti. Rupanya lewat dalam ini. Apa kau serius? Kenapa kamu tak mau memberinya kesempatan sekali lagi? Bukan tak mau, tapi katanya dia mau jadi sales aja. Dengan kepribadiannya dia bakalan salah paham dengan pekerjaan terlalu keras, kata Yun. Apa kau khawatir hanya karena dia pernah kerja denganmu selama sebulan di perusahaan pinjolmu itu? Tidak, bukan khawatir. Aku hanya bicara secara objektif.
Kau mungkin tak tahu, tapi stafku bahkan tak bisa mengendalikannya. Kau tak manajer Kyo kan? Bahkan manajer yang menghindarinya setelah penagihan hutang pertamanya. Dia seperti punya kekuatan agar membuat orang lain malu. Lagian apa yang mau lakukan pada seseorang tanpa keahlian? Jangan bilang kau mau menyiksanya. Baiklah, bilang padanya untuk menyuruhkan resumenya ke Yungjin Live. Kalau kau merasa dia cocok, dia akan kukirim ke tekstil les. Dan jika tidak, aku akan kubiarkan dia jadi sales asuransi di Yungjin Live. Oh, di sini bos pinjol hanya tercengoh dengan pernyataan bos Seng Shun. Di Yung Live dan asuransi, tim HR Yungjin Tekstil. Di sini kantor terasa sibuk di pagi hari. Apa-apaan ini? Pak Oh, kenapa? Ada seorang yang mengirim resumenya ke Yungjin Lab. Siapa? Namanya Choi Yang Hon. Oh, yang benar aja. Bukan sudah kubilang jangan diloloskan. Apa perlu kukatakan lagi? Kau kan bukan pekerja baru. Kau pasti tahulah macam ini. Cuman resumenya aneh. Aneh gimana, bro? Lihat, dia tak mencantumkan universitasnya, dari lulusan sekolah mana, dan bahkan tak ada pengalaman kerja. Semua itu tak tertulis di sini. Keterangannya dia tinggal di kuil sejak dia masih kecil. Aku tak tahu apa ini candaan atau bukan, dan alamatnya itu di provinsi Gyeongsang Selatan. Apa dia orgil? Hah? Benarkah? Benar, apa orang ini mau cari masalah sama kita? Oh, Pak Manajer. Di sini dipanggil dia manajernya. Siap, mungkin saja ini cara bos untuk ngetes kesetiaan tim HRD kita. Kenapa? Untuk melihat apa kita sejalan dengan pemikiran Pak Yang. Semua orang tahu pikiran Pak Yang itu warisan di perusahaan kita. Emangnya ada yang tahu? Sudahlah. Tetapi mungkin saja bos ingin memastikannya. Di sini manajer hanya pelongah-pelongoh saja. Benar sih. Untuk sekarang jangan lapor ke Pak Yang dulu. Langsung kita lewatkan saja. Siap, tunggu sebentar bro. Ya, ada bos beneran tahu kondisi resume ini dan mau melewatkannya. Atau kalau saat mau wawancara bos lihat resumenya dan kaget lalu memanggilku gimana? Terus kita gimana dong? Apa kita bisa dipecat? Di sini hanya cengoh keduanya. Pastinya kita kena masalah. Kenapa aku juga? Di sini dua karyawan HRD pun langsung tercengoh dengan keputusan sang bos. Gua pusing deh, gua nggak bisa mikir. Kita harus gimana bos? Terserah lu lah. Kau rasa kita harus konfirmasi dengan bos dulu deh. Bukan mau menentang, hanya mau memastikan saja agar tak ada masalah di kemudian hari. Mudah-mudahan saja sih Pak Manajer. Di sini manajer terus menggigil ketakutan, takut dipecat oleh sang bos. Di keadaan kantor Yung setelah sore hari. Ada dua resepsionis yang bercakap-cakap. Ada apa bro? Ada yang harus saya kasih tahu tentang pria bernama Cho Yong Ho. Cho Yong Ho? Siapa itu? Untung saja langsung konfirmasi. Orang ini mau mendaftar ke Yungjin Live. Aku baru ingat. Jadi kenapa dengan orang itu? Resumenya kelihatan agak aneh pak. Ini dia, tak ada catatan selain foto, nama dan alamat. Oh, astaga, naga, apa ini? Di sini bos besar langsung ketawa ngakak, nggak habis pikir dengan lamarannya. Katanya dia tak punya pendidikan dan hidup di gunung. Ternyata benar. Ini orangnya kan? Iya, ini orangnya. Alamatnya juga benar, Gyeongnam Gongseng. Jadi haruskah kita loloskan untuk wawancara? Di sini bos besar pun mikir. Nanti saat wawancara bawa dia kepadaku. Jangan kasih tahu yang lain ya. Oke bos. Siap gerak. Pagi hari di kantor pusat Yungjin CNT Jakarta Utara. Wow,
megah sekali kantor ini. Aku tahu kalau ini perusahaan besar, tapi ini sangat lebay. Levelnya benar-benar berbeda dengan pinjol itu. Ya, tak perlu gugup. Aku harus percaya diri seperti biasanya. Wawancara kerja sekarang dan ayo kita lihat hasilnya. Iya, mereka bilang untuk datang jam 5. Resepsionis pun memberitahu sang MC. Mungkinkah Anda salah jam? Wawancaranya dimulai jam 9. Dan bukan di sini tapi di bangunan baru sebelah sana. Apa? Apa-apaan ini? Apa aku dipermainkan? Hei bro, apa kau Choi Yong Hon? Iya, aku Choi Yong Hon. Oh, kami sudah menunggumu. Silahkan lewat sini, ikuti aku. Oke. Dan di sini sang MC pun tercengoh dengan bapak-bapak berponi itu. Ruang rapat kecil, di sini tempatnya? Ya, hanya ada satu orang yang perlu diwawancara. Karena kau akan ketemu dengan presidir perusahaan, mohon perhatikan sikap dan perilakumu supaya sopan. Semoga kau beruntung. Wawancara pribadi sama presidir? Apa yang terjadi di sini? Ayo masuklah. Di sini dikode sama bapak poni ini untuk menuju ruangan presidir. Oh, assalamualaikum. Permisi pak. Iya, rupanya di sini salah tafsir. Ternyata ini adalah ibu-ibu yang agak ketombo-tomboyan. Halo, namaku Choi Yong Hon. Silahkan duduk. Bukannya hawa di ruangan wawancara ini agak tak biasa? Iya, pertama aku ingin bilang, ini bukan wawancara untuk rekrutmen Yungjin Lab. Maksud Anda gimana, Bu? Aku direkomendasikan oleh Presiden Song Byung Chang dari Yonggil Finance. Maksud Anda, ini saat kamu lagi wawancara untuk rekrutmen Yungjin CNT. Apa maksudnya? Batin sang MC. Presiden Song bilang tentang kemampuanmu yang menakjubkan. Jadi aku harus wawancara sendiri, jangan begitu tertekan seperti itu. Kalau kamu tak cocok sama CNT, aku akan mengirimmu ke bagian asuransi seperti yang kamu mau. Di sini MC hanya menggumam. Aku pastikan kamu akan bertempatkan di bagian yang cocok denganmu. Jadi khawatir, apa aku bisa bekerja di Yungji CNT? Saat aku membuat resumeku, aku belum punya pengalaman tapi Bu. Aku tahu itulah alasan kenapa aku mengadakan wawancara khusus ini kepadamu. Baiklah, cukup omong kosongnya, mari kita mulai wawancaranya. Apa keahlianmu saudara? Keahlianku? Di resumeku tertulis kalau kamu ingin menjadi pekerja yang baik. Tunjukkan padaku apa yang membuatmu berbeda dari kandidat lain. Di sini sang MC hanya agak ragu. Aku ahli dalam memahami perasaan seseorang. Di sini jadilah Temski Yungji Cat NT. Rupanya banyak bis di sini dan Chu Yung Hee, Kim Hen Jung, Kang Yung Hoon, Chi Yong Ho. Rupanya sang MC diterima di sini. Ya, gua di sini. Pekerja baru Cho Yong Hon, Yungjeon CNT Corporation. Aku beneran jadi pekerja perusahaan. Oh, Tuan Choi Yong Hon. Rupanya bapak-bapak berponi itu ada di sono lagi. Oh, halo. Bisa kita bicara sebentar? Kenapa mereka mau bicara pribadi? Orang itu dari tim HR kan? Di hari wawancara kerja, apa tim HR harus bicara pribadi sama pekerja baru? Mungkin anak baru itu punya backingan yang kuat atau ordal. Oh, kedengarannya masuk akal kalau dia punya ordal. Batin orang berkacamata. Apa dia orangnya Presiden Song? Kurasa aku harus memperhatikannya. Jangan pernah bilang ke siapapun tentang itu kalau kau pernah wawancara pribadi dengan Presiden Song. Baiklah kalau begitu. Dan kalau teman-temanmu tanya tentang jurusanmu, kau tak akan jawab ilmu filsafat dan pegunungan kan? Itu sangat aneh.
Kalau gitu aku harus jawab apa, Pak? Kau harus ingat apa yang kukatakan. Baik. Bilang saja kau lulusan dari universitas biasa dan jangan sebut nama universitasnya. Senyum saja seperti bukan yang hal penting. Cengar-cengir sendiri, mengalihkan perhatian. Itu aja. Bilang saja jurusanmu ilmu psikologi. Kau paham kan, Tuan Chiang Hyun? Oh, ya, aku paham, Pak Poni. Dan yang paling penting, jangan menodai reputasi Presiden Song. Mengerti? Jangan pernah bilang hal ini akan bikin kecurigaan. Seperti dipekerjakan sebagai magang. Saat perkenalan nanti, jangan menonjol. Cobalah berbaur dengan yang lain. Kamu paham, oh? Sambil matanya mengintimidasi sang MC. Dimengerti, Pak Poni? Kalau gitu sebelum aku pergi, kau teman-temanmu tanya, apa yang kau lakukan dengan tim HR? Apa jawabanmu? Apa ini juga termasuk tes? Baiklah, aku jawab aku harus membenarkan nomor jaminan sosialku karena di resumenya salah. Bagus, kau mulai pinter ya, nak. Aku percayakan padamu, Tuan Choi Yong Hon. Baik, dan pusat pelatihan industri Yang Eugene Provinsi Gyeonggi pun dimulai. Selamat datang di pusat pelatihan rekrutmen baru di Yungjin CNT Corporation. Pertama, kami dari grup 8. Siapapun yang namanya kupanggil, silahkan berkumpul di ujung kiri koridor. Kalau semua ketua grup sudah diputuskan, silahkan perkenalkan diri kalian masing-masing. Oke, kita mulai. Aku duluan. Oke, silakan. Namaku Pak Cinggi, lahir tahun Aku lulusan Universitas Gajah Mada. Bidang kalianku adalah spesialis kedokteran. Sesuatu banget. Aku menyelesaikan program PhD di sana dan setelah kembali ke Korea. Wow, kau tak punya kualifikasi yang mengesankan. Ada seorang yang ku kenal di grup sebelah dan dia berhasil dari Kolombia loh. Semuanya punya kualifikasi yang menakjubkan dan mereka bersemangat sekali kuli-kuli ini, batin sang MC. Aku tak tahu tempatnya seperti ini, tapi aku Yong Hee. Di sini sang MC pun cool banget. Aku belajar di luar negeri sejak masih kecil dari banyak yang tak ku tahu. Mohon kerjasamanya. Sang MC meliriknya. Aduh, cukup kawaii juga nih kata sang kacamata. Oh, rumahnya siang pun berlalu. Apa kau mau kopi, Tuan Jung Hun? Iya, rupanya mereka menyapa Jung Hun. Sebenarnya aku mampu perjalanan saat kesini. Jadi kurasa aku akan pergi ke Durum duluan. Akan bagus buat berbaur dan ngobrol, tapi aku diwanti-wanti sama Pak Poni supaya tidak berbaur. Aku akan aman kalau aku tak terlalu cepat berbaur sama teman-teman. Hari yang cerah, lebih baik gue semed di taman aja. Jadi kamu di sini. Ada orang yang memanggil sang MC. Syukurlah. Siapakah orang ini? Ternyata wanita tadi. Aku bawakan kopi untuk Tuan Jung Hun. Oh, kafein bagus buat mabuk laut kendaraan. Apa kamu tak suka ice coffee? Aku tidak masalah sih. Syukurlah kamu mau. Tak masalah. Ada apa ini? Apa aku boleh tanya sesuatu? Silahkan Nona. Tentu saja. Tuan Jung Hun. Menurutmu aku ini orangnya seperti apa? Oh. Apa maksudmu, Nona? Kamu bilang kamu bisa melihat keberuntungan, bukan? Atau tidak? Nona, maksudmu apa? Peramal? Kenapa kau tahu tiba-tiba bilang begitu? Choi Monggil Vinen Song Byung Sing. Dia adalah pamanku. Orang itu pemilik pinjol? Dan presiden perusahaan ini adalah ibuku. Kau mengerti? Rupanya dia ordal. Anjir, mereka tak tahu kalau aku bisa baca peruntungan. Aku sekedar mencari tahu. Mencurigakan. Kamu dari Gyeongnam Gyeongsong Yongju Sung kan?
Sebenarnya aku tak mau melakukan ini. Mencari tahu latar belakang seseorang bukan keahlianku. Tapi aku tak suka dengan tahayul. Khususnya seorang yang mengaku sebagai peramal yang mencari keuntungan dari mana-mana. Oh, begitukah? Siapa saja yang tahu aku bisa mencari peruntungan? Kenapa kamu tanya? Apa kamu takut ketakutan? Iya, aku takut. Makanya kamu jangan menipu orang. Orang-orang yang memintaku agar mencari tahu peruntungan mereka itu menyeramkan. Oh, dan kau lebih takut kalau orang lain bicara tentangku. Dan malah makin banyak orang yang memintaku untuk membaca peruntungan mereka. Aku takut kalau orang lain tahu aku bisa membaca peruntungan mereka. Kamu terlalu percaya diri. Aku cukup percaya diri di beberapa bidang. Kau akui itu. Kamu tahu kan, lakukan seperti para peramal. Kasih tahu aku orang seperti apa aku ini dan apa yang membuatku khawatir. Kenapa aku harus lakukan itu? Haruskah? Itu pun kalau kamu mau lulus di masa orientasi dan jadi pekerja baru di Yungjin Corporation. Begitu. Apa ulang tahunmu sebertepatan sama kalender solar? Aku bahkan tidak ingat kapan. Kasih tahu aku jam berapa kau lahir. Aku tak tahu. Tapi itu lucu. Kamu bilang kamu peramal, tapi kenapa kamu malah tanya gimana mereka lahir? Kalau gitu ayo jabat tangan. Kau tahu jabat tangan kan? Apa kamu sekarang menggodaku? Orang ini, aku tumbuh di kuil tapi aku tak berlatih kedisiplinan seperti para biksu. Aku sudah cukup aneh, jangan memburuk jabat tangan saja tanganku. Apa-apaan kasar sekali orang ini. Ya kalau gitu baiklah. Di sini Sung Min langsung tahu watak orang ini dan keberuntungannya. Di dalam pintu ada seorang anak yang dipenjara di dalam sebuah ruangan. Apakah itu? Sebelum ku kasih tahu, aku harus memastikannya. Apa? Jangan bilang siapapun tentang ini. Aku tak akan bilang dua kali. Oke, aku janji. Tapi kalau kamu berbuat jahat, akan kulaporkan ke polisi. Baiklah, orang-orang akan kesini nanti. Jangan buang waktu kasih tahu aku. Pertama, kau lahir dengan peruntungan yang bagus dan keterampilan yang mengesankan. Aku juga tak akan khawatir tentang keuangan sejak masa kecil. Entah kau milih di dunia hiburan atau akademi, kau akan sukses di keduanya. Dengan pesona yang menawan, seharusnya kau akan jadi sorotan dimanapun kau berada. Kalau kau memulai bisnis dari awal, dengan kemampuanmu itu, bisnismu dipastikan akan sukses. Dan sebagai pekerja baru, kau punya peruntungan yang sempurna. Aku tak tahu apa yang kamu bilang. Apa itu yang perlu kamu lakukan untuk membaca peruntungan? Kalau sudah tahu siapa aku, semua orang bisa saja bilang seperti itu. Tapi, tadi itu hanya hal bagusnya. Harusnya aku kasih tahu hal-hal yang buruknya. Bilang saja, kau mau menakutiku kan? Terlahir dengan kesombongan. Kau tak mau bergaul dengan orang rendahan. Kau sering mendengar omongan tentang dirimu sendiri tanpa fleksibilitas. Kau benci bahkan jijik dengan orang yang tak sesuai standarmu. Jijik, kenapa kamu diam? Tidak, aku sudah selesai. Percaya atau tidak, terserahmu. Kalau tak ada lagi yang mau dibicarakan, pergilah. Masih ada yang ingin ku bilang, lanjutkan. Jangan terlalu berpacu pada teks psikologi murahan itu. Kau terlalu banyak prasangka dan ingin mendominasi. Bahkan kalau kau menikah, pernikahan kalian tak akan bertahan lama. Dan sepertinya kau akan kehilangan salah satu kedua orang tuamu sebelum umur 30 tahun. Dan karena keberuntungan bulanmu kosong, ada kemungkinan kau akan kehilangan saudaramu lebih awal. Bagaimana kamu bisa tahu tentang saudaraku? Rupanya dia merinding. Semua orang tahu kalau ayahku sakit.
Ayahmu memang sakit. Jawab aku, gimana kau bisa tahu kalau saudaraku meninggal? Pelan-pelan mungkin ada yang mau dengarmu, ha? Apa itu penting untukmu? Ini penting bagiku. Rupanya dia benar, dia sombong dan tidak mau mendengarkan, egois dan sangat judes. Inilah kenapa aku tak mau membaca peruntungan orang lain. Besoknya latihan formal dimulai di tempat itu. Kemampuan dasar sebagai pengawal kantoran, penggunaan internet dan praktis juga komputer. Kita sudahi dulu. Silakan makan bekal kalau semuanya. Susah juga ya. Tak seperti orang lain, aku kurang pengetahuan dasar. Ku pasti bisa. Beberapa kasus akan ada BL, tapi umumnya pengiriman akan dilakukan. Apa maksudnya BL? Aduh, anjir, harusnya aku dulu sekolah. BL artinya Bill of Landing, Siapa itu? Rupanya tadi Nona Hyung. Kamu lagi. ICC artinya Kamar Dagang Internasional dan VSL artinya kapan. Oh, di sini hanya tercengoh saja sang MC mendengar pengetahuan umum yang begitu jelek. Kenapa kamu berani daftar ke perusahaan kami? Kamu kan bisa melakukan penipuan saja. Ini juga pilihanku. Sebenarnya Presiden Song dari Myonggil Finance bilang untuk merimku resume ke Yungjin Lab. Jujur, aku harap aku ditempatkan jadi agen sales di Yungjin Lab Insurance. Di sini Nona Hyung hanya memakan sang muka cuek saja. Ya, maaf, aku soal kemarin. Aku terlalu terbawa suasana. Sejujurnya aku tak percaya tentang peruntungan. Tapi saat kamu bilang tentang keadaan keluargaku, itu berarti kamu benar peramal. Aku juga mencari tahu tentangmu, jadi aku anggap saja impas. Begitukah? Apa kamu lihat orang yang di sana? Apa itu? Orang yang pakai kacamata? Iya, aku tahu orang itu. Kalau kamu bisa menebaknya, aku akui kau kemampuanmu. Apa yang kamu pikirkan tentang orang itu? Di sini sang MC mencoba menebaknya. Biar aku lihat, apa kamu beneran bisa membaca peruntungan atau tidak? Apa aku boleh tahu tanggal lahirmu? Tanggal lahirku? Kamu tak akan minta berjabat tangan seperti sebelumnya, bukan? Aku hanya ingin melakukan psikonomi dan beberapa informasi dasar. Kalau kau bisa kasih tahu juga tentang jam berapa kau lahir. Tanggal 4 Desember 191 jam 7.10 pagi. Naruto, baiklah. Ada alasan di baliknya. Jadi gimana dengan orang itu? Kalau mirip tapi agak berbeda. Mirip sama aku gimana bisa? Kalian punya kesamaan di keberuntungan tapi tak sekuat milikmu. Rupanya begitu. Karena dia tumbuh di keluarga yang penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Jadi kamu bilang keluargaku tak harmonis? Jangan menjangkalnya. Kan saja meramal peruntungan orang itu. Dia pintar dan punya penilaian yang jelas dengan hasrat untuk diakui. Dia cepat tanggap dan jelas punya hal yang disukai dan tak disukainya. Dia akan jadi stres kalau ada hal yang berjalan tak sesuai keinginannya. Itu saja? Apa ada lagi? Kalau kabar buruknya, aku akan kasih tahu langsung karena ini berhubungan dengan dirimu. Tak akan ku kasih tahu ke siapapun tentang hal buruknya. Kalau aku tebak dari sifat bawaannya, tahun-tahun berikutnya mungkin tak akan berjalan dengan baik. Sifat bawaannya? Maksudmu dia akan jadi stres kalau ada hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya? Di sini wanita nampaknya sangat senang dengan hal itu. Itulah yang ada di ramalannya, seperti itu. Kalau aku bisa melihat tampilannya, aku bisa memberi tahu secara akurat.
Tampilannya tak begitu buruk. Lahir dengan keberuntungan dan ambisi, dia dilahirkan untuk sukses gimana pun caranya. Tapi tulang pipinya lemah dan wajahnya miring. Sepertinya dia kurang merawat dirinya. Orang sepertinya cenderung menikmati nasibnya sendiri daripada berbagi dengan yang lain. Yang aku membuat tak ada pengikutnya. Kalau dia tak mengendalikan emosinya, dia mungkin akan dihianati nantinya. Rupanya di sini sang wanita hanya tersenyum sangat menarik. Langsung saja menoleh. Hei, Nona Lin pun langsung tersenyum. Sudah kuduga dia akan jadi seperti ini. Aku mengakuinya, kamu jago dalam membaca nasib orang lain. Di ruang makan perusahaan kalian kenal sejak masih kecil, namanya Yang Junggi. Dia anak dari eksekutif Yang Chongqi. Dia tiba-tiba keluar dari pekerjaannya dan gabung dengan perusahaan kami. Ada apa masalahnya? Ganti-ganti pekerjaan kah dan biasa? Tentunya kalau ganti pekerjaan memang normal. Kami memang kenal sejak kecil dan sering berselisih. Kami tahu semenjijikan apa orang-orang, dan makanya itu kami tak suka satu sama lain. Selamat ulang tahun, ini hadiah dariku. Dia bahkan mulai mendekatiku lagi. Bukannya sudah jelas apa yang dia rencanakan? Mungkin saja dia mendekatimu karena kau cantik. Mungkin dia suka denganmu dari awal, kata sang MC. Oh, apa kamu menggodaku, ha? Sayangnya tidak, aku bukan orang yang memandang penampilan daripada kepribadian. Kalau begitu tebakanmu tak benar. Aku dengar rumor aneh belakangan ini. Ibunya Yang Jinggi mengunjungi beberapa peramal untuk melihat tingkat kecocokan kami. Ibunya bahkan mengirim seseorang ke peramal terkenal, dan aku yakin dia juga ada di sana. Itulah kenapa aku ingin tahu peruntungan Yang Junggi. Keluargaku ingin aku segera menikah untuk mengambil alih Yungjin Industries. Aku tak akan jatuh hanya karena sanjungan, tapi aku penasaran. Gimana pun Yang Jinggi itu orang baik. Mungkin saja dia menyembunyikan sisi hangatnya. Tapi kenapa ngomong-ngomong hal itu ke aku loh? Aku kan orang luar yang juga baru kamu kenal. Bilang seperti itu ke seorang peramal, bukannya itu hal yang normal? Benar sih, tapi aku menolak untuk memberimu saran. Aku yakin aku sudah membuktikannya. Yang lain berusaha keras untuk memeranakan keahlian mereka, tapi kenapa kamu malah menyembunyikannya? Yen Hui, apa kau boleh duduk di kursi kosong di sampingmu? Rupanya Yung Jonggil pun meminta duduk kepada Yon He. Oh, silahkan saja. Di sini bukan tempatnya eksklusif, tapi tempat umum, jadi aku tidak ada melarangmu. Apa kalian berdua kenal satu sama lain? Iya, kami sudah kenal dari kecil. Tadi aku hanya menyapa, aku tak melihatmu tadi. Tetap mataku. Bertingkah seperti orang profesional, kita di sini untuk belajar, bukan bermain. Halo, di sini Jonggil pun menyapa Yun. Halo juga. Kelihatan kau cukup dekat Yung He kami sebelumnya. Tidak, kami tidak dekat kok. Oh, benarkah? Tidak kalian seperti teman dekat gitu? Aku hanya menjawab beberapa pertanyaan darinya. Apa kau emang secuek ini kepada orang? Maaf Tuan Yonggil, aku tidak cuek, hanya aku tak suka basa-basi saja kepada orang. Karena aku sudah selesai, ku beri kau saran. Kalau kau bertindak terlalu ramah, Yon He mungkin tak akan terlalu menyukainya. Kau tahu bukan? Oh, di sini. Kencing langsung tersentak. Langsung tersemprot juga ya Hyun, karena Yongge kaget dengan pernyataan Hyun saat itu. Anjir, apa-apaan ini? Bau banget.
Ya ampun, maaf. Aku itu barusan lucu sekali. Tunggu, aku punya tisu di sini. Tak perlu, aku akan ke toilet saja karena aku sudah selesai makan. Kalau gitu, aku juga ikut. Di sini, Gil ternyata meresapi omongan Yun. Maaf, aku tidak sengaja. Tak apa, kau juga tak sengaja kan? Tapi bukannya kamu terlalu kasar mengejeknya seperti itu. Aku menyukainya, tapi dia bukan tipe orang yang akan menerimanya. Apa kamu bisa mentasiknya? Aku percaya padamu tentang itu. Kau tak akan bilang perusahaan ini milik ibumu, bukan? Kalau orang itu membuat masalah, bukannya kau akan melindungiku? Apa maksudmu? Maksudmu? Tidak, kerja bagus kamu tahu bagaimana menggunakan latar belakang seseorang dengan baik. Sambil mengarahkan tangannya, tentu saja kalau kamu tidak pintar, kamu tidak mungkin bisa beramal. Sambil membuang tisu ke toilet, apa kau pikir hidup seseorang adalah candaan, Nona? Ya. Di sini Yung pun langsung pergi meninggalkan Yol dalam keadaan terheran-heran. Apa yang dimaksud dengan pemuda itu? Akhirnya acara orientasi 3 hari 2 malam pun berakhir. Lalu 2 hari berlalu dengan sangat cepat. Di sini waktu menunjukkan jam 6.30 dan hari itu adalah hari pertamaku masuk kerja. Baiklah, langsung kita cuci muka dan berangkat. Sambil kita memasak nasi sebelum kita kelaparan. Apalagi ini, apa anak muda kamu udah bangun? Punya, tidak ada nasi tersisa lagi hari ini. Saat aku nanda tangani kontrakannya, ada bilang akan ada nasi jam 6 pagi, bukan? Anak muda, ini kan belum jam 7 pagi. Tidak ada seorang pun di sini yang sarapan jam segini. Dan kamu tanpa pekerjaan selalu aja khawatir dengan makanan. Lagi pula aku udah dapat kerja. Beneran? Kau dengar kamu mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya. Sekarang kerja di mana? Yunjin Corporation. Di sini Nona yang mempunyai kontrakan pun terkaget-kaget. Yunjin Corporation, perusahaan besar Yunjin Corporation maksudmu, iya, kenapa kakek? Perusahaan besar itu, kamu kan harusnya punya nilai akademis yang bagus dan jago bahasa Inggris. Ya, aku cukup beruntung sih masuk sana. Tentu saja kamu beruntung. Bagian mana? Bagian sementara atau kontrak? Jadi begitu ya. Aku akan pergi ke toko kelontong dulu. Liatin sang MC. Pasti sulit diterima di perusahaan sebesar itu. Dan kamu ngundurin diri dari perusahaan pinjol kemarin. Ya, kalau kamu memang kerja di Yunjin Corporation, mungkin kamu bakalan ketemu anakku di sana. Apa dia juga kerja di sana? Tentu aja, anakku kan pinter. Anakku pekerja penuh waktu. Kalau kalian bertemu di sana tolong disapa ya. Iya ya Bibi. Aku akan kusapa dia. Dadah, aku akan berangkat dulu. Ya, bukan masalah buatku. Anakmu kan perlu kerja keras buat kerja di sana. Tapi seorang anak dari perdesaan malah dengan mudah diterima di sana. Ya, punya bakat untuk menilai orang lain. Itu jelas-jelas bakat yang luar biasa. Bagaimana caramu membuktikannya? Anda akan tahu saat saya bekerja di sini. Tapi bos mungkin tak akan suka. Benar, aku tidak mau membuang-buang waktu untuk yang tidak pasti. Kalau gitu tidak ada yang bisa saya lakukan. Di sini aspek berlaku waktu wawancara Jun. Apa Anda sudah selesai bicaranya? Kalau gitu saya akan pergi. Dia itu pria yang aneh. Presiden Song Exwin akhirnya paham maksud dari perkataan itu. Semua kepercayaan dari para kandidat yang telah dia temui hancur lebur oleh reputasi Yujin dan kehadiran dirinya dan para eksklusif. Tapi pria aneh itu benar-benar berbeda.
Bahkan saat dia masuk ke ruangan ini, dia seperti berbicara dengan bibi tetangganya. Di sini Yun pun terheran-heran pada Presdir. Oke, kamu kuterima. Benarkah? Rupanya Eugene juga senang. Beberapa saat lalu dia berlaga tinggi di bijaksana, tapi sekarang dia malah seperti anak kecil. Belum ada seorang pun yang bekerja di perusahaan kami yang tidak luar biasa, tapi perusahaan itu stagnan. Kita memerlukan seseorang yang bisa menilai orang untuk berubah, tapi ada satu syarat, Eugene. Kau hanya akan memberimu waktu 1 bulan untuk membuktikan kemampuanmu. Selain tugas rutinmu, aku ingin kamu mengawasi orang yang membuatku tertarik. Kalau gitu bolehkah aku mengajukan syaratku? Baiklah, jika aku seseorang yang tahu kalau aku adalah kasus spesial, mereka akan menganggapku berbeda. Entah aku lulus ujian dari bos atau tidak, aku ingin hal ini tetap disembunyikan. Baiklah. Dan di pagi harinya, hanya 1 bulan. Selama aku tidak ketahuan kalau aku seorang peramal, aku akan berusaha dan mengerahkan semua yang ku bisa. Rasanya seperti di sinetron-sinetron drama Korea saja, walau aku suka nonton sinetronnya. Di sini sang MC malah jalan-jalan di pinggir warteg dan menemui seorang wanita di sini. Halo, hai. Sepertinya dia itu anaknya Nyonya. Dia pasti tinggal di lantai atas. Siapa ya? Iya. Oke. Ternyata ini adalah anak Nyonya kontrakan tadi. Wow, cukup kawaii. Apa? Rupanya di sini mereka tidak menyapa satu sama lain. Ding Yung Nin, aku jam garam dari tim Steel 1. Ini Lee Yunji dari tim Sales IT, Lim Yung Hee dari tim Sales 2. Iya. Rupanya di sini Bapak Laponi pun ada di sini lagi. Dan Yu Chi Yong Hon. Chi Yong Hon jaga dari tim Sales 2. Ya? Oh, jadi kalian di tim yang sama. Itu benar. Kalian berdua ditugaskan di tim Sales 2. Kalau kalian ada pertanyaan seputar pekerjaan, tanyakan saja ke Lim Yon Hee. Oh, kalau kalian masih tidak paham, tanyakan pada senior kalian. Baiklah. Dan mereka pun pergi ke toilet. Yohe, apa kau boleh tanya hal yang membuatku penasaran? Silakan saja bro. Tugaskan di tim yang sama dengan Yonhee. Apa ini sudah direncanakan? Bisa dibilang begitu. Sebenarnya dari dulu aku ingin masuk ke tim sales dan ibuku bilang aku bagus untuk menempatkanku denganmu di satu tim. Ibumu tidak akan selalu mengawasimu kan? Itulah makanya aku menghentikannya buat mengawasimu. Terutama karena kamu minim pengetahuan tentang kerja. Kamu akan ketahuan kalau kerja sendiri. Tentu saja aku di sini juga akan mengajarimu. Kalau kamu tidak paham apapun, aku akan melaporkan pada ibuku. Jadi aku bagus kalau kamu belajar dengan giat dan terus mengikutiku. Bukannya itu agak... aku minta maaf Yonhee. Jadi kau bilang kau akan membantuku. Kita berdua adalah pekerja baru dan kita juga bakalan sibuk. Tapi selanjutnya aku bersyukur kalian kalau kau mau bantu aku. Ya setidaknya kamu itu tahu. Dan ngomong-ngomong, aku ingin minta satu hal, minta tolong padaku. Jangan bilang benar sekali. Aku akan menyampaikan arahan kerja pertamamu dari ibuku. Begitukah? Dan di sini sambil naik lift, dia pun menceritakan sesuatu, tapi admin tidak tahu karena cuman hanya kata, kamu harus waspadai 2 orang itu. Siapakah itu? Admin tidak dijelaskan. Ini dia, manajer tim pemasaran Jung Sung Woo dan eksekutif Chang Cheng Yol. Berarti itu adalah bapaknya Jun Wol. Aku tidak bilang harus melakukan sekarang.
Kamu nanti akan ketemu dengan mereka saat kerja. Jadi kamu bisa menilai mereka berdua nanti. Bukan masalah, tapi apa? Prestige tahu kalau aku bisa membaca peruntungan. Tidak, ibu tidak tahu tentang itu, tapi dia cukup penasaran tentang kemampuanmu. Naruto, tentang gimana kamu melihat dan menilai orang lain. Ibu ingin melihatmu melakukan dua hal itu. Baiklah, akan aku usahakan, kata Sung Min. Baik, ayo kita absen dulu supaya kita bisa masuk kerja. Oh, mereka berdua anak baru ya. Hai di sini. Sini. Apa tim 2 punya 2 anak baru? Bukankah itu tidak adil? Kata seniornya. Tim 2 pemasaran sales DPT tua tim. Halo, aku Lim Yong Hee yang akan bekerja di tim 2 mulai hari ini. Senang bertemu denganmu, Yeon. Giju, manajer tim 2 pemasaran. Halo, aku Choi. Benar-benar sebuah keindahan mempesona. Yung Suk, apa kau bisa memandu mereka ke tempat duduk mereka dan panggil ruang komputer dan juga bantu mereka mengatur programnya? Oh iya pak, Nang Yung Suk, asisten manajer tim 2 pemasaran. Jadi kita benar-benar punya anak baru di sini. Yo, sorosku onegaishimasu. Manajer Go. Apa boleh kesini sebentar? Mari kita bicara. Baik. Gimana dengan Miss Koreanya? Bukan main, bukan? Aku hanya bisa melihatnya dari foto. Aku tak tahu kalau aslinya malah lebih cantik. Kualifikasinya juga mengesankan. Kok kira dia masuk sebagai tim PR atau sebagai sekretaris? Aku harus nanya aliansi dia masuk ke tim pemasaran itu apa. Gimana pun juga, bukannya pekerjaan kita makin mengesihkan. Kim Song Gyu, manajer tim 1 pemasaran. Kalau itu masalahnya, kenapa tidak kau jadikan saja dia pendampingmu? Tidak. Bukan tidak mau. Kalau dia jadi pendampingku, gimana aku bisa minum sepuas hatiku? Dasar bisa-bisanya kau ini. Yang jadi masalahnya di sini adalah bomnya. Bom? Kau tahu kan pria yang datang bareng Miss Korea tadi? Apa itu masuk akal? Di universitas mana dia belajar? Gimana cara dia belajar? Kualifikasi apa yang dia punya? Itu semuanya tidak kasih tahu. Baik, setidaknya dia memberikan resumenya. HR bilang karena juga tidak tahu. Dia perlu teman untuk mengajarkannya banyak hal. Tolong jaga dia baik-baik. Rupanya dia pakai orang dalam ya. Apa-apaan itu? Mungkinkah dia dari keluarga kaya? Emangnya ada yang mau memasukkan sirang Golden Spoon ke tempat kita? Benar juga. Kinerja tim mau juga kacau balau. Bahkan ada di urutan terbawah selama 3 kuartal. Benar juga. Iya, saya asisten manajer Yoon Suk So. Baik, iya saya bisa bicara sekarang. Sebelumnya seorang manajer sepertinya memanggil manajer kita pergi. Bukankah udah jelas itu karena kamu dan aku? Aku tak tahu kalau itu karena aku. Apa ada yang tidak tahu kalau kau anak Prestige? HRD tahu. Mereka mungkin merahasiakannya, tapi orang itu tidak akan bisa menjaga rahasia. Mungkin aja dalam sebulan panggilan masa kecilku akan menyebar. Oh, emangnya apa panggilan masa kecilmu? Ice Prize. Hentikan omong kosong dan batu tim kamu acari bahan meeting. Rupanya di sini sang MC ketawa ngikik dengan panggilan masa kecil. Apa kamu tahu gimana cara pakai mesin fotokopi yang di sana? Tidak. Akan ku kasih tahu caranya setelah makan siang. Mungkin aja itu akan jadi tugas utamaku sementara. Pasti
Aku rasa aku harus belajar sebanyak mungkin selagi di sini. Batin sang MC. Apa benar kau akan gagal dalam pernikahan? Kamu yang bilang sebelumnya kalau itu takdirku. Begitu. Melihat sekitar celingak-celingu ada orang apa tidak. Misal, hanya karena kau memegang pisau bukan berarti kau pembunuh. Kalau kau takdirmu dan bekerja keras, tentu saja akan bisa berubah. Kau bisa jadi jaksa atau petugas kepolisian. Kalau aku tidak bisa mengubah takdirku, aku tidak mungkin ada di sini. Emangnya apa takdirmu? Rahasia dong. Masa aku kasih tahu? Jadi kalau kau menikah sama orang baik, berarti takdirmu akan berubah. Seperti kalau misal kita cocok, bukan itu masalahnya. Keberuntungan burukmu mempertemukanmu dengan orang jahat. Bahkan kalau ada orang baik datang, kau malah akan menolaknya. Kau harus mengubah dirimu sendiri agar bisa merubah takdirmu. Naruhodo, rupanya begitu ya. Kalau gitu apa maksudnya kalau salah satu orang tuaku akan meninggal? Gimana caranya aku bisa menghadiri itu? Kau tak bisa menghindarinya. Kamu bilang kalau kita bisa lari dari takdir kita. Kau bisa mengubah nilai kekayaanmu dengan cara bekerja keras, tapi nasib buruk berbeda. Gimana caranya menghindari kematian? Aku tidak tahu kalau ada caranya, dan aku tidak tahu metodenya. Kurasa kau benar-benar penipu. Kau bilang ayahmu lagi sakit. Kalau itu membuatmu lebih baik, maka percayalah. Di sini ada dua orang Parubaya yang keluar. Hei bos, kita dapat telepon dari London. Hei kau, bisa tidak kau bicara seperti orang normal? Rupanya ada yang normal marah di sini. Berapa kali aku bilang untuk menolaknya? Fokus saja ke Indonesia. Apa? Tapi bos, ini pasti akan berhasil ke Korea. Masa sih? Sebelum berhasil di Korea, aku lebih dulu akan dapat omelan dari manajer. Hentikan omong kosongmu dan tolak saja. Iya, dimengerti. Apa yang di sini yang mereka lakukan? Bating, Yuhe. Oh, Naruto. Di sini sang MC pun melacak nasib mereka. Ding. Ada apa? Ada masalah? Aku mau tanya juga. Rupanya di sini ada WA dari entah siapa. Aku tidak perlu tahu. Rupanya mereka deket-deketan pun WA-WAnan. Saking supaya tidak tahu di semua orang di sini. Di sini Yunghe cemberut karena tidak dikasih tahu. Rupanya begitu. Naruhodo ne. Itu dia.